Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu istiqomah hadir di pengajian Kultum Ramadan Wisma Atlet. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas puasa dan kepedulian. Salah satu sifat orang-orang yang beriman yaitu adalah memiliki rasa empati yang tinggi kepada saudaranya. Saya dan ibu dan bapak adalah saudara. Saudara dari mana? Bapaknya aja beda. Ibunya aja beda. Kita bukan saudara satu nasab. Kita bukan saudara satu bapak dan satu ibu. Tapi kita saudara satu iman. Bapak beriman kepada Allah, saya juga beriman kepada Allah. Maka kita disebut adalah saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Mudah-mudahan saudara kita ini bukan hanya di dunia, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saudara sudah pasti harus memiliki rasa kepedulian. Saudara sakit, bagaimana perasaan saudaranya ketika melihat saudaranya sedang sakit? Bagaimana respon ya, saudara ketika melihat saudaranya sakit? Ketika saudara dalam keadaan kesulitan, bagaimana respon seorang saudara ketika melihat saudaranya dalam keadaan kesulitan? Ketika saudaranya lapar, bagaimana seorang saudara melihat ketika saudaranya sedang keadaan lapar? Maka puasa ini melahirkan sifat-sifat orang-orang yang peduli. Kalau kita melihat dalam gerakan sholat, gerakan salam, at-tahiyatul, sampai selesai kita membaca at-tahiyat, lalu ditutup dengan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Apa filosofinya? Setelah kita sholat, tengoklah saudaramu yang di kanan. Ketika kita sholat, tengoklah saudaramu yang berada di kiri. Bagaimana keadaan saudaramu yang di kanan? Bagaimana keadaanmu saudaramu yang ada di kiri? Maka kita diperintahkan untuk melihat saudara-saudara kita. Dalam berpuasa, sama. Karena puasa levelnya antara si miskin dan si kaya sama. Si kaya ketika berpuasa perutnya kelaparan, ngantukan, nafasnya agak berbeda. Si miskin juga sama, perutnya lapar, matanya ngantukan, nafasnya berbeda. Ketika azan maghrib tiba, si kaya tidak perlu pusing dan tidak perlu repot. Karena di rumahnya tersedia segala-galanya. Mau makan tidak pusing, karena dia memiliki segalanya. Sedangkan si miskin, mau berbuka, dia pusing. Dia harus bekerja dulu satu harinya untuk mendapatkan uang makan. Untuk dibawa kepada anak istrinya untuk berbuka puasa. Ketika lebaran juga sama. Si kaya tidak pusing. Anak istrinya sudah terjamin. Pakaiannya baru. Bajunya baru. Sandalnya baru. Sepatunya baru. Semuanya sudah tersedia. Tapi si miskin berbeda.
Dia harus kerja banting tulang, apalagi di masa pandemi sangat sulit ini, cari kerjaan susah. Dia harus memutar otak bagaimana untuk membelikan pakaian baru kepada anaknya, agar anaknya tidak menangis melihat kawannya beli pakaian baru. Maka berpuasa meningkatkan kepedulian yang sangat tinggi. Ketika perut kita kenyang, tengoklah saudara-saudaramu yang kelaparan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita simak sabdanya dengan iman, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kita baca lagi hadisnya. Wa man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabati minan nar kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Yang artinya, barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Dari dua hadis mari kita belajar. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa, maka bagi dialah pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Maka bercita-citalah menjadi orang yang mampu, Bapak dan Ibu. Tanamkanlah kepada anak kita untuk memiliki jiwa dan hati yang kaya raya. Ketika kita kaya raya, kita punya bukan buat diri sendiri, tapi membantu hamba-hambanya Allah. Membantu kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita seiman. Enak kalau kita punya uang, anggaplah kita menjadi sultan di kampung kita. Ketika berbuka puasa, kita bawakan makanan yang banyak untuk kanan kiri kita, untuk tetangga kita. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Sudah otomatis ketika kita memberikan, niatnya ikhlas, hanya untuk mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pujian manusia. Pujian manusia itu hanya kecil, tapi pujian dari Allah dan ridha dari Allah itu jauh lebih besar, wahai Allah. Kita memberikan makanan, memberikan paket sembako, sehingga makanan itu bisa dikelola. Kita memberikan uang untuk dia berbuka puasa. Namun, banyak yang salah kaprah dalam berbagi-bagi puasa, mungkin niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen di-upload di sosial media. Dia bagikan ke pinggir-pinggir jalan. Mohon maaf, mohon maaf. Mungkin ada orang-orang yang di pinggir jalan, mereka berpuasa, tapi berpotensi tidak puasa jauh lebih banyak. Satu ketika di rumah saya di Pulau Mas, saya jalan dengan istri saya. Di situ sudah ramai jalanan Pulau Mas, pacuan kuda. Orang-orang menunggu makanan dari orang-orang yang mau bersedekah, tapi menunggunya dengan cara merokok. Menunggunya dengan cara ngopi. Ini bagaimana dikategorikan orang berpuasa? Sedangkan kata Nabi, pahala orang memberikan makanan berbuka puasa itu seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Tapi orang yang diberikan makanan, dia tidak puasa. Masya Allah. Menunggu mobil datang memberikan takjil sambil ngerokok, sambil ngopi. Ini terjadi di pinggir-pinggir jalan. Maka bagaimana tepatnya untuk sedekah? Datanglah ke masjid. Sudah pasti dong, otomatis orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dan insya Allah mereka dalam keadaan berpuasa. Datanglah ke panti asuhan. Di situ ada anak-anak yatim yang sedang hafal Quran, sedang belajar agama. Bawalah paketan sembako tersebut, makanan tersebut, nasi kotak tersebut kepada anak-anak yatim yang sedang hafal Quran.
Sedekah kita jelas. Yang kedua hadisnya, ketika kita memberikan makan berpuasa bagi orang-orang yang berpuasa, pahalanya dijauhkan daripada api neraka dan seperti membebaskan budak dan tidak dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Begitu nikmat. Ustadz, saya belum mampu memberikan paket sembako. Ustadz, saya belum mampu memberikan nasi kotak kepada orang banyak. Lalu bagaimana? Gak usah jauh-jauh, gak usah pusing-pusing. Kalau kita punya makanan, ya, meskipun dengan satu buah kurma, kita bagi ke teman kita yang di kamar. Kita bawa kue. Ya, kita punya persediaan makanan. Kita bagikan sedikit. Sedikit juga termasuk pahala orang yang memberikan makan puasa. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kita cermati dengan baik. Bagaimana kepedulian ini harus tinggi. Dan di negara Jepang, yang mayoritas tidak menyembah kepada Allah, di Jepang itu, tapi tingkat kepeduliannya, empatinya sangat tinggi. Nilai-nilai Islam hidup di sana. Padahal tidak memeluk agama Islam. Contoh, ketika dompet orang jatuh, ya, dompet seseorang jatuh, ditemukan oleh orang lain, tidak diambil uangnya. Ya. Tidak disikat bersih, tidak. Dompetnya itu dipulangi, dikembalikan kepada alamat yang tersebut yang ada di dompet. Apa pikir mereka? Saya khawatir kalau dompet saya jatuh juga, ya, nanti akan diambil uangnya. Kalau saya balikan kepada orang, nanti orang tersebut akan mengembalikan lagi kalau apabila dompet saya hilang. Masya Allah. Kalau di Indonesia, dompet jatuh, duitnya banyak, apa omongan orang? Waduh, gue dapat rezeki katanya. Rezeki dari mana? Itu punya orang. Ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan di ujung menjelang maghrib ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang murah rezeki, banyak uangnya, semata-mata untuk membantu hamba-hamba Allah, untuk bersedekah, orang-orang yang murah rezekinya, orang-orang yang banyak rezekinya, lalu dia taat kepada Allah, Allah mencintai dia. Padahal dia punya kesempatan dengan uangnya untuk berbuat maksiat, tapi dengan uangnya dia malah berbuat kebaikan. Inilah orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya itu saja. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Terima kasih Ustaz. Ya, mari. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu. Wah. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Lika semua. Mbak Lisna, Mas Sayeki. Kita live ya. Ya, Pak Ustaz.